warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang kepada kita semua. Dimana salah satu nikmat terbesar dari Allah pada subuh ini untuk kita adalah taufik dan hidayah yang Allah berikan sehingga kita telah dapat melaksanakan dan menikmati indahnya salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang mulia yang pertama sekali kita mengucapkan selamat kepada mungkin di antara jemaah kita ada yang baru saja pulang kembali dari tanah suci dalam rangka melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Maka kepada siapapun yang baru saja pulang kembali pulang dari pelaksanaan haji, kita ucapkan selamat dan kita doakan bersama mudah-mudahan haji mabrur. Di mana haji mabrur itu Rasulullah mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali hanya surga. Kemudian kita juga berharap bagi yang baru saja pulang kembali dari tanah suci melaksanakan ibadah haji, dan bagi siapapun yang telah melakukan ibadah haji, agar ketika pulang kembali ke sini membuat perubahan, melakukan perubahan, bukan hanya untuk diri sendiri. Karena ibadah haji itu bukan hanya untuk memperbaiki diri sendiri, tapi jauh-jauh kita ke sana dipanggil sama Allah, kemudian dijadikan duta Allah untuk melakukan perubahan di sekitar kita, di lingkungan kita, paling kurang di kampung kita, membuat perubahan-perubahan bagaimana menjadikan umat menjadi lebih baik. Jadi aneh kalau orang haji itu pulang haji cuma di rumah aja. Bedanya cuma mungkin sering pakai peci aja, peci putih. Tapi sekarang banyak pakai peci aja. Itu tidak salah, itu kan simbol. Tapi intinya substansi daripada haji itu adalah bagaimana ketika pulang kembali menghadirkan perubahan di sekitarnya. Itu mudah-mudahan itu terlaksana. Jadi karena hasil daripada haji, maqasid daripada haji itu, semakin banyak orang yang haji, semakin banyak orang kembali dari haji, maka kondisi kita ini semakin berubah, semakin keberagamaan kita ini semakin semarak, semakin maju, semakin hidup. Contohnya suatu kampung yang di situ banyak haji, maka kampung itu harus semakin baik keagamaannya, sosialnya, kehidupannya,
dibandingkan kampung-kampung. Jadi jangan sampai di suatu kampung, suatu tempat yang hajinya paling ramai, tapi kondisi masyarakatnya paling bermasalah. Itu yang jadi tanggung jawabnya hajinya, haji dan hajah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita nggak ada sajud. Itu yang kedua. Belum dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun tidak ada Ustaz Jul ya, tapi jamaah tidak berkurang sedikit pun. Artinya kita datang ke sini itu bukan karena si fulan si fulan. Kita datang ke sini lillahi ta'ala. Tidak ada urusan si fulan si fulan. Kita datang karena Allah. Dan teruslah seperti ini. Dan teruslah kita seperti ini. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini itu karena Allah, bukan karena si fulan ada, si fulan tidak ada, tapi karena Allah. Ingin mengambil bagian dalam menyemarakkan agama Allah. Penceramahnya siapa terserah, imamnya siapa terserah. Datang ke sini yang pertama menikmati salat subuh secara berjamaah, yang kedua ingin ambil bagian untuk menyemarakkan agama Allah. Ini kita semua telah ambil bagian, hadir dalam safari subuh, baik safari subuh ini, safari subuh yang lain, dan banyak safari subuh di Banda Aceh khususnya hari ini. Kita hadir itu bukan karena si fulan berdoanya, si fulan yang iklannya, bukan karena si fulan penceramahnya, bukan karena si fulan imamnya, tapi karena Allah. Ini bukan karena nanti dari akhirat capek urusannya kalau si fulan karena si fulan. Ya Allah, saya sudah pergi sekali subuh safari subuh waktu di dunia. Masa kayak ini nasib saya di akhirat ini? Safari subuh apa kamu pergi? Safari subuh apa? Karena siapa? Karena saya cari dia. Ambil panggilan sama dia. Saya tahu karena cari akhirat. Karena ramai sekali jadi itu triliunan manusia. Kita nggak tahu mana orang. Jadi bukan karena sesuatu, karena Allah. Allah itu sangat cemburu. Allah itu paling cemburu akal. Allah itu paling cemburu. Tapi Allah benci sekali sama dosa syirik. Cemburu sekali Allah. Cemburu perempuan masih kalah sama Allah. Itu sangat cemburu. Allah enggak mau didua. Allah didua. Kalau ada dalam ibadah kita masukkan yang lain tujuan kita selain Allah, itu langsung bermasalah. Jangankan selevel kita, level ulama saja, ketika diperiksa sama Allah di hari akhirat, kamu belajar siang malam sampai larut malam baca kitab, mengulang kitab, enggak tidur, kemudian siang malam berdakwah, mengajarkan umat. Untuk siapa kamu lakukan itu? Ulama itu menjawab, untukmu ya Allah. Kata kamu berdusta. Kamu melakukan itu untuk dapat simpati dari masyarakat dan kelompok tertentu, untuk dapat jamaah. Itu cari jamaah. Jangan cari sama saya. Itu setingkat ulama. Apa setingkat kita ada tertentu. Jadi hati-hati dalam hal ibadah itu memasukkan selain Allah. Namun kita diajarkan dalam Islam, man ahsana ilaikum fakafi'uhu. Siapapun yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Terima kasih harus kita berikan, apresiasi harus kita berikan. Orang-orang yang sudah berjuang
jalan Allah, sudah menggerakkan umat, itu harus kita apresiasi. Tapi ingat, niat dan tujuan kita itu hanya untuk Allah. Ini semua kita yang baik-baik. Ya, dalam membesarkan orang, dalam meninggikan orang, itu harus bukan karena orang itu, tapi karena Allah. Kemudian ada orang baik, bagus nih, potensial bagi umat ini, harus kita angkat dia, harus kita semarakkan dia. Tapi bukan karena dianya, karena Allah. Rasulullah seperti itu. Rasulullah ketika masuk ke Madinah itu, Rasulullah melihat sahabat-sahabat yang penduduk Ansar yang potensial, itu tetap dijaga. Meskipun Rasulullah itu begitu masuk Madinah langsung jadi pemimpin nomor 1, Rasulullah kemudian tidak serta-merta yang pemimpin-pemimpin terdahulu itu, yang istilahnya itu tokoh-tokoh langsung dihilangkan. Kalau kita kan sekarang seperti itu, nggak mau ada saing, nggak mau ada dua matahari. Dengan Aceh, adiknya dua orang agam. Masuk agam cuma dia tembok. Jadi kalau agam lain babil. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah masuk Madinah, tokoh-tokoh Madinah yang lebih dulu ada atau asal itu tetap dijaga posisinya. Bahkan walaupun munafik mereka, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kan raja yang munafik, tapi dia tokoh di situ, dijaga oleh Rasulullah posisinya. Maka diprotes oleh para sahabat, tidak dijaga. Kemudian seperti sahabat yang lain, Muaz, itu juga sahabat yang di Madinah. Begitu datang tokoh Rasulullah bersama para sahabat sedang duduk di Khaybar, datang tokoh berkuda ini. Begitu sampai Rasulullah pemimpin nomor 1 ketika itu sedang duduk. Kan seorang pemimpin biasanya ya, ketika dia nomor 1 dan bersamanya ada orang-orang sekitarnya itu yang mengagumi dia, yang tunduk kepada dia, tiba-tiba ada orang lain, orang di sekitar itu lebih menyambut orang lain. Sakit nggak tuh? Kayak dorong dulu kalau dengan lebih menghormati orang lain daripada dia. Rasulullah ada seperti itu. Di Khaybar itu Rasulullah sedang duduk dengan sahabat-sahabat yang ramai, datang satu tokoh Madinah itu yang ketika dia wafat itu aras Allah bergetar. Datang. Apa kata Rasulullah? Ila sayyidi. Bangun kalian semua, hormati pemimpin kalian. Ini Rasulullah SAW. Ini dia bangkaian itu beda lego. Sama-sama. Justru seperti pemimpin Indonesia sekarang, orang nomor 1 seperti itu, ya semua dirangkul. Konsep itu. Walaupun ada beberapa kita kecil-kecil itu pakai dulu deh, nggak aman. Jadi kemudian dia aman dengan atau pertanyaan. Kata jaga yang dulu. Itu dia. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita hari ini tanggal berapa hari ini? Naik baru nih. Jadi ikuti. Tanggal 2 Muharram. Tanggal 2 Muharram 1444 Hijriah. Nyebut-nyebut ngedung. Kut ya. 1444 34. Jadi kalau nggak dapat 4 sendiri, itu di tahun inilah targetnya. Biasa bicarakan 4 beliau. Jangan 1, tapi karena kan 1, 4 dari 1 langsung lari ke 4. Bukan 2, 3 langsung ke 4. Bagi yang paham-paham saja. Jadi kita hari ini alhamdulillah 2 Muharram
1444 Hijriah. Artinya kita dari kemarin sampai hari ini kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah 1444 tahun. Artinya mulai kalau perhitungan masa umat Nabi Muhammad, kalau dihitung dari hijrah, Rasulullah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, berarti umurnya sudah 1444 tahun. Itu kalau dihitung dari masa hijrah. Hitungannya bukan Muharram, karena hijrah itu sebagai ulama mengatakan di bulan Safar, sebagian mengatakan di bulan Rabiul Awwal. Jadi kalau dihitung dari proses hijrah, berarti umur umat Nabi Muhammad sampai hari ini, umur kita umat Nabi Muhammad 1444 tahun. Kalau ditambah lagi 13 tahun sebelum hijrah, maka bertambah berarti 1444 tambah 13 berapa? 1457 tahun umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takriban, lebih kurang kan? Karena itu kan sejarah kita tidak bisa memastikan yang pasti. Ya. Lebih kurang sudah segitu umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hijrah ini adalah berbicara tentang hijrah, adalah berbicara tentang perubahan. Karena hijrah itu menjadi simbol, menjadi tanda, menjadi awal perubahan besar dalam tubuh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hijrah itulah kemudian Islam itu maju, berkembang dan pesat sampai ke seluruh penjuru dunia, sampai ke pelosok Nusantara, ke ujung Sumatera, tempat kita tinggal, Aceh. Itu awalnya dari hijrah. Mungkin kalau tidak ada hijrah, sampai sekarang sudah selesai setahun dulu. Karena ada hijrah, maka Islam menjadi besar seperti sekarang, yang jumlah umatnya itu miliar. Di Indonesia aja ada umat, ada penduduk 250 juta lebih, 80% lah, katakanlah 90%, semuanya Muslim. Itu hasil dari hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Maka hijrah itu menghasilkan perubahan. Oleh karena itu siapapun yang ingin menghasilkan perubahan besar dalam hidupnya harus hijrah. Kalau ingin berubah, hijrah. Kalau cuma ngomong ingin berubah tapi nggak hijrah, ngomongnya di warung kopi tiap pagi tapi nggak hijrah, itu nggak akan berubah. Yang berubah nasib yang punya warung kopi. Kaya dia, kaya bapak tadi harus hijrah. Nah, di antara bentuk hijrah itu adalah berubah. Maka hal yang paling mendasar daripada momen peristiwa hijrah itu adalah berubah. Saya ulangi, berubah. Setiap yang hidup di bumi Allah, setiap yang hidup di alam dunia ini, bahkan setiap makhluk Allah, kuncinya setiap makhluk Allah harus berubah. Tidak boleh tidak berubah. Karena perubahan itu adalah inti makhluk. Al-makhluk hadis. Makhluk itu berubah. Yang membedakan makhluk dengan khalik apa? Yang membedakan Allah dengan ciptaannya apa? Berubah. Yang tidak berubah itu Allah Qadim,
bakal tidak berubah. Sedangkan makhluk kita ini harus berubah. Jadi kita tak boleh nak berubah. Setua apapun umur kita, setinggi apapun ilmu kita, seluas apapun wawasan kita, sejauh apapun pergaulan kita, sehebat apapun jabatan kita, sebelum mati kita harus terus berubah. Kalau dah mati dah berubah sendiri. Dari bernyawa jadi tidak berubah. Nah, sebelum kematian datang kita harus berubah semua. Tidak boleh berhenti berubah. Jadi tidak boleh hidup itu saya memang sudah begini. Itu dah tidak betul konsep itu menyalahi sunnatullah itu. Saya memang sudah begini. Kalau ada yang coba-coba ubah, saya nggak akan berbalik. Itu memang kalau yang ubah awal. Perlu tak berapa? Ada yang nanti berubah di kalau tidak bisa itu. Prinsip saya sudah seperti ini. Tidak bisa itu sombong kita. Kita harus berubah. Berubah cara kita. Itu harus. Tidak boleh tidak berubah. Walaupun kita sudah saleh sekali. Mungkin kita merasa sudah banyak ibadah. Harus berubah juga. Karena kita harus berubah. Kita tetap kurang. Baru boleh tidak berubah itu hanya yang sempurna. Dan yang sempurna itu hanya Allah. Siapapun selama dia tidak sempurna, dia terus harus berubah. Apalagi kita ini yang kurang. Terus berubah. Maka setiap pergantian menit, setiap pergantian jam, setiap pergantian hari, setiap pergantian bulan, tahun, kita harus mempertanyakan dalam diri kita apa yang sudah kita ubah. Kalau berganti menit, berganti hari, berganti tahun, tidak ada yang berubah dari diri kita, maka kita termasuk orang yang merugi umur. Mesti juga kasih turun jalan, hanya berubah. Maka dengan itu balik itu kepuhendak dalam tujuan itu. Dikasih Allah kita terus kesempatan ditambah umur, ditambah waktu, itu agar kita berubah. Jangankan kita, para nabi, para rasul semuanya terus mereka berubah, meningkatkan diri atas bimbingan Allah. Terus berubah. Maka kita juga harus berubah. Cara berubah yang benar ada dua. Yang pertama, yang harus kita ubah adalah pengetahuan kita. Yang harus terus kita tingkatkan adalah ilmu kita. Itu yang pertama sekali. Jadi jangan ketika dibicarakan tentang berubah langsung terbayang. Nyo cek rumah kayak gitu. Nyo motor tak ada. Bukan itu. Itu pasti akan terubah sendiri dia. Tapi yang pertama yang kita ubah pengetahuan kita. Karena hidup seseorang itu sangat ditentukan oleh kadar pengetahuannya. Hidup seseorang itu sangat ditentukan oleh kadar pengetahuan yang dia miliki, kadar ilmu yang dia miliki. Semakin tinggi pengetahuan dan ilmu seseorang, maka hidupnya akan semakin berkualitas. Semakin rendah pengetahuan seseorang, maka demikian juga akan menjadi penentu hidupnya itu semakin rendah kualitasnya. Bukan harta. Hanya orang punya banyak harta, tapi menyedihkan kita lihat kualitas hidupnya. Kita lihat di televisi disiarkan, ada orang punya mobil mewah, harga miliaran. Tiba-tiba kena sedikit dengan mobil lain yang kecil, supirnya rusuh, turun dia 2 jam dia maki-maki orang.
Menyedihkan sekali. Harta itu tidak menjadi penentu. Banyak sekali orang yang harta banyak tapi kualitasnya rendah. Tapi banyak orang-orang yang di segi harta tidak Allah berikan kelebihan, tapi dia punya kualitas yang tinggi. Jadi yang menentukan kualitas seseorang itu adalah pengetahuan, ilmu yang dia miliki. Maka kalau pertanyaannya, bagaimana cara berubah? Bagaimana kami ini mau berubah? Bagaimana caranya? Cara yang paling utama adalah pengetahuan, ilmu yang perlu diupdate, pengetahuan, wawasan yang terus perlu diupdate. Tambah ilmu. Bagaimana agar ilmu itu bertambah? Ada kuncinya. Kuncinya adalah banyak mendengar. Nyo hanya dengar, hanya tambah ilmu. Jangan banyak ngomong. Gaduh pula. Dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang saya paling banyak ngomong. Makanya perubahannya kurang. Untuk bisa berubah harus ilmu pengetahuannya upgrade ilmu. Untuk bisa tambah ilmu banyak alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah puji itu, Allah abadikan dalam Al-Quran. Orang-orang yang baik itu orang-orang yang berkualitas itu alladzina yastami'una al-qawla, digunakan fi'il mudhari yufidul istimrar. Orang-orang yang senantiasa terus mendengar, suka mendengar. Siapapun yang ngomong, terus dia dengar. Setiap orang ngomong, dia dengar, dia perhatikan. Itu dia. Alladzina yastami'una al-qawla, mendengar, banyak mendengar, suka mendengar dari siapapun. Tapi bagaimana kalau kita mendengar baik dengar? Kadang-kadang ada betul bukan. Maka Allah sambung, fayattabi'una ahsana. Disuruh dengar dulu. Tapi kalau kemudian setelah kita mendengar, ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, fayattabi'una ahsana, maka kita ambil yang bagus. Pasti orang yang suka mendengar itu sudah pasti berkualitas. Tapi orang yang paling banyak ngomong itu belum tentu. Nampak indahnya lagi di depan aja, begitu turun dalam bukan jauh. Kan itu banyak kejadiannya. Maka pelajaran pertama dari hijrah ini adalah mulai hari ini kita harus lebih banyak mendengar daripada bicara. Ini ibu-ibu ni mulai dulunya lebih better dengar suami daripada merepek ke suami. Coba cini dengan kadang ngahan kita juga kalau kan ada kan kali bagi orang kan ada dia berapa trek saja. Ini bukan terang kalau bukan baru. Ini terangkan bukan. Jika merepek dari budak subuh merah diri merahnya sampai pok dapat gunung. Maka sebenarnya suami-suami itu pendengar yang budiman sebenarnya di rumah. Mendengar perkataan istri. Alhamdulillah kita banyak pahala dipuji sama Allah. Ini sebenarnya dengan kau dah. Jadi kalau dihisap sama Allah, kamu dah banyak mendengar kat dunia. Dia punya apa boleh dengar. Dia dengar ya Allah. Dia boleh dengar. Dengar di rumah. Jadi banyak mendengar. Maka hidup kita itu kalau ingin semakin berkualitas, lebih banyak mendengar. Dulu
orang bicara kemungkinan. Karena bukan hanya kita, Rasulullah juga seperti itu. Perintah Allah, wasyawirhum fil amri. Hai Muhammad, Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Wahai Muhammad, atas rahmat Allah engkau bisa merasakan lemah lembut dirimu dengan orang lain. Walaupun tafadhal ghalidhal qalbi, seandainya engkau itu keras, kasar, terlalu memaksakan kehendak, lam faddu min hawli, semua orang di sekitarmu akan lari. Maka oleh karena itu, fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mintalah ampun kepada Allah untuk mereka, wasyawir. Apa makna wasyawir itu? Banyak tanya kepada mereka, ajak mereka musyawarah. Arti musyawarah kan mendengar. Arti musyawarah itu mendengar. Ayo kita musyawarah. Kita dengar pendapat si fulan, pendapat si fulan, pendapat si fulan, dengar. Begitu kan Pak Rusi, siapa pernah ada pendapat? Jadi pendapat, tanya kepada dia pendapatnya, kan mendengarnya. Mendengar itu, siapapun yang memimpin rapat, dia moderator. Kita rapat akan membicarakan masalah ini. Mari kita dengar pendapat-pendapat, silakan sampaikan. Nah, itu B rapat, pegang hasil kan. Itu bukan rapat. Itu apa namanya? Iklan. Itu dari rapat. Rapat itu mendengar. Pemimpin itu harus lebih banyak mendengar. Pemimpin dalam rumah tangga siapa? Suami. Rakyatnya siapa dalam rumah tangga? Istri yang pertama. Yang kedua anak. Dengar dari mereka. Kan kita sudah pernah sampaikan itu. Bagaimana Ibrahim bermusyawarah dengan anaknya yang umurnya masih 7 tahun. Ibrahim itu Rasul level tinggi itu. Setelah Nabi Muhammad langsung Ibrahim, Khalilullah. Ulul azmi masuk dalam kategori ulul azmi minar rusul. Tetapi dia melibatkan anaknya dalam menjalankan perintah Allah. Dan mimpi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Dia ajak diskusi anaknya Ismail, wahai anakku, aku bermimpi bahwa Allah mengarahkanku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ibrahim seorang rasul yang tinggi dan langsung dapat perintah wahyu dari Allah sampai kita. Kenapa lagi kita harus tanya pendapat anak 77 tahun lagi? Sampai Ibrahim itu sebagai seorang rasul, ulul azmi minar rusul, langsung dapat perintah dari Allah. Nggak ada negosiasi lagi, langsung ambil Ismail, bawa masuk ke tempat, langsung sembelih perintah Allah. Tapi itu tidak dia lakukan. Tapi banyak pendapat anak di sini. Kita tahu. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Artinya Rasul itu diajarkan oleh Allah, dengar dulu. Dengar orang lain. Banyak mendengar. Nah, itu yang pertama. Kalau ingin berubah dan kita harus berubah, yang pertama dengan bertambah ilmu pengetahuan, terus kita tambah ilmu kita, terus kita upgrade, kita update wawasan kita. Baca semuanya. Apa yang ada baca. Dia sedang share-share aja. Ini banyak orang berita-berita bagus share aja, karena dia belum baca juga. Dia kalau kita cek ahli share semua. Dalam grup di share ke sana, share ke sini. Ada satu nasihat, satu orang itu kebetulan di beberapa grup kita ada one friend sama dia. 10 grup dia share semua. Pas kita tanya, pas jumpa, anak kirim email dan pengalaman grup itu dah tahu ni. Oh mana mencaci dah. Tapi dah dia share semua. Semangat sekali kalian share. Dia sendiri tidak baca.
baca dulu, baru share. Jadi jangan like and share, itu salah. Tapi baca baru like and share. Jadi like, share. Nah, baca, like, share. Jangan langsung share. Nah, jadi banyak mendengar, banyak membaca. Terus umat Islam itu harus banyak membaca, banyak mendengar. Ayat pertama turun Iqra. Maka dari ayat pertama turun saja Iqra, itu sudah menggambarkan bagaimana kualitas umat Islam. Bacalah. Semua dibaca. Semua yang tertulis dibaca. Yang tertulis di dinding, yang tertulis di jalan-jalan, semua dibaca. Ya, seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kan suka baca. Udah suka baca, terus hafalannya itu ngeri. Maka dia itu kalau ke pasar harus tutup mata. Kalau dia nggak tutup mata, maka semua yang ada tulisan di pasar itu masuk semua. Harga cabai, harga tomat, harga jeruk. Begitu semangatnya tinggi, cepat sekali. Begitu tulisan langsung terlihat, langsung terhafal. Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi kita umat Islam ini harus banyak membaca, banyak mendengar. Kurangi banyak berbicara. Itu yang pertama pelajaran dari Islam. Semakin bertambah ilmu kita, semakin banyak mendengar. Karena hakikatnya orang yang semakin bertambah ilmunya, semakin dia menyadari kurang ilmu. Ilmu itu bagaikan lautan, bagaikan samudra. Dikit kita dapat itu akan membuat kita merasa kita tidak ada apa-apanya. Maka kalau ada orang semakin bertambah ilmu, semakin sombong itu, dia bukan ilmu bertambah itu, tapi semangat popularitas yang sedang bertambah pada dirinya. Jadi itu yang pertama. Dan momen hijrah ini yang perlu kita ubah adalah ilmu kita terus kita upgrade. Banyak mendengar. Ini sudah bagus kita terus kita dengar ceramah. Tapi nanti begitu masuk warung kopi, jangan kita yang paling banyak ngomong. Ini kita sudah dengar. Begitu masuk warung kopi nanti kita yang paling, dari 2 jam dulu nanti kita yang paling mendominasi. Guru lain hanya berapa? Itu pun pembahasan itu aja. Tentang 4 aja pembahasan. Tapi kalau sudah berpraktek itu lain cerita. Jadi banyak mendengar. Mulai hari ini kita banyak mendengar. Coba tes, langsung dapat manfaat. Apalagi orang-orang yang biasanya suka banyak ngomong itu, begitu sekali dia terdiam, suka mendengar, itu langsung dahsyat di sini. Jadi sekali lagi, nastami'una al-qawla, banyak mendengar. Yang kedua, ini yang perlu kita ubah ilmu kita, terus kita tambah, terus kita belajar, terus kita banyak mendengar. Yang kedua yang perlu kita ubah, terus kita tingkatkan adalah amal. Ilmu dulu tapi kemudian baru amal. Nah, ini perlu kita lihat kembali amal-amal kita. Dimulai dari yang wajib dulu. Kita yang laki-laki, yang paling utama dulu adalah sholat 5 waktu di mana. Itu yang kita cek sekarang. Apakah di umur kita yang sekarang sudah bertambah-tahun hijriah lagi, apakah sholat 5 waktu kita sudah berhasil kita lakukan setiap waktu di masjid? Apa yang kita tunggu? Apa yang kita harapkan? Kita kan, saya kira umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun itu sudah dapatlah inti dunia itu. Mungkin yang belum dapat inti hakikat kehidupan dia kan remaja. Dia belum dapat ya, masih ho sana ho sini. Itu kalau sudah umur 40 tahun, 50 tahun,
60 itu sudah dapat semua di dunia. Ternyata ujung-ujung kau mendudukannya ini sudah dapatlah semua. Nah, sekarang waktunya kita buat hidup ini lebih bermakna. Coba buat hidup itu semakin hari semakin bermanfaat bagi orang lain. Nikmat sekali hidup. Kalau hidup hanya manfaat untuk diri sendiri, kayaknya kurang nikmat hidup. Sudah cukup kita membahagiakan diri selama 40 tahun. Sekarang bagaimana hidup kita yang sisa-sisa ini, sisa-sisa masa hayat, masa hidup kita ini, bagaimana memberikan manfaat. Hidup paling indah itu hidup paling banyak manfaat untuk orang lain. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Fa'amma zabadu fayadhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nas fayanqusu fil ardh. Fa'amma zabadu kata Allah, bukit di lautan itu ramai, cantik. Kita lihat ketika datang gelombang ramai. Tapi fayadhabu jufa'an, dia hanya nampak sementara saja. Habis itu dia dibawa balik oleh gelombang karena dia tidak banyak berikan manfaat. Wa amma ma yanfa'un nas kata Allah, adapun orang-orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, maka namanya akan berarti, akan bermakna, dan akan tersisa lama di dunia walaupun setelah dia mati. Kamu Bapak ini baik, selalu ramah, selalu bantu kita, selalu ini, selalu itu. Kan sisa-sisa umur kita ini, khususnya di tahun baru Hijriah ini adalah amalan kita. Yang pertama yang wajib dulu seperti sholat tadi, kita cek kembali sholat kita bagaimana. Sampai-sampai kita tunggu panggilan Allah lah pulang balik kampung. Kita kan semua akan pulang balik kampung. Jadi bukan tempat kita. Dunia ini bukan kampung kita, bukan negeri kita. Kita makhluk akhirat. Dari sana kita diturunkan orang tua kita, nenek kita, kakek kita, Adam, diturunkan dari sana. Kita bukan makhluk bumi. Kita semua akan kembali kampung. Maka kita selalu bosan hidup di dunia ini. Bukan tempat kita. Nah, sebelum kita pulang kampung itu, sebelum kita dipanggil balik, maka berbuatlah hal-hal walaupun kecil tapi bermanfaat bagi diri dan orang. Intinya pertama salat dulu. Kalau sudah berhasil sholat 5 waktu, apalagi berjamaah, itu sudah ada satu jaminan hidup. Itu jaminan Rasulullah. Sampai Abu Dzar itu tercengang ketika Rasul mengatakan ada seorang orang tua Badui bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Dia masuk Islam. Dia bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus saya lakukan biar saya masuk surga? Apa kata Rasulullah? Lakukan 5 waktu. Kemudian tunaikan zakat kalau sudah waktunya. Kemudian puasa Ramadan. Kemudian lakukan haji bagi yang mampu, pasti kamu masuk surga. Ditanya sama Rasul, walaupun setelah itu berzina, mencuri, wa in zana wa in saraq. Walaupun saat itu dia mencuri, dia berzina. Itu juga Abu Dzar. Abu Dzar mengira mungkin Rasulullah tak fokus. Wahai Rasulullah, walaupun saat itu dia berzina dan mencuri, iya, walaupun saat itu dia berzina dan mencuri. Kita lagi sama Abu Dzar. Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq. Kata Rasulullah, hai Abu Dzar, mohon dinyumbang. Ragama anfi Abu Dzar, wa in zana wa in saraq, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, saat itu dia pasti masuk surga. Begitu besar jaminan Allah untuk menjaga sholat untuk orang yang telah menjaga salat 5 waktu. Datang orang yang memang lahirnya baik, kalau begitu nggak apa-apa sesekali mencuri yang mungkin salat 5 waktu sudah ada. Nah, yang ingin disampaikan dalam hadis itu, kalau kita sudah jaga salat 5 waktu, itulah benteng kita. Pasti kita tidak akan lagi melakukan hal-hal yang itu disampaikan di situ. Bisa jaminan salat itu. Jangan yang remeh salat itu. Tidak awal apa yang masa beliau yang asal
wajib dan yang terutama daripada wajib itu adalah sholat. Kemudian baru yang lain. Nah, tadi banyak amalan orang lain. Mulailah sedikit-sedikit. Amalan-amalan sederhana. Kalau sholat waktu sudah jalan tes. Nah, tes sekali sholat baru kedua. Itu lampu di alam kubur kita di lampu. Kalau di dunia kita mau lampu itu tinggal beli ke penayun, beli berapa watt. Kalau mau pasang lampu di alam kubur, caranya bangun malam sholat tahajud walau hanya 2 rakaat. Itu lampu alam kubur kita. Lampu kubur. Kalau bangun tadi biar ya, saya mau beli lampu kubur. Walaupun 2 rakaat sebelum subuh. Kalau nggak ada subuh, ada lagi lampu. Sudah orang berlaku lagi bukan lagi. Ini aja kalau saat itu lampu kubur. Biar kubur kita nggak gelap gulita. Kemudian tes salat duha. Salat duha itu untuk memberikan cahaya wajah di dunia dan akhirat, untuk menenangkan hati, untuk menyejukkan hati. Itu salat duha. Maka orang banyak masalah itu salat duha. Dan kita kalau ada orang-orang tanya sama kita ada masalah, solusinya salat. Nah, orang curhat masalah itu kan duha. Ada solusi. Jangan sama orang itu mandor dan duha. Ngaji. Jadi mata-mata terus yang duha. Itu memang mau bahagia di dunia, soal itu kunci doa. Menerangkan, cobalah. Lagi sibuk bekerja di kantor, turun sebentar, atau di ruang kantor sebentar aja. Dan jangan lama-lama mengganggu kewajiban kerja. 2 rakaat duduk, sholat, langsung. Lebih nikmat daripada es teh manis di telik matahari. Duha. Kemudian tes puasa sunnah. Nah, tes puasa sunnah. Senin Kamis. Kalau nggak Senin Kamis, 3 hari setiap bulan Hijriah, yaitu tanggal 13, 14, 15 Agustus. Enggak Hijri. Hitungan bulan Hijriah, ini sekarang Muharram. Namanya puasa putih. Kenapa disebut puasa putih? Puasa yang untuk memutihkan jiwa. Putih. Nafsu itu biar steril. Karena kalau mau sterilkan nafsu, puasa. Nah, yang kira-kira memang udah target 4 nggak dapat, puasa. Itu untuk menetralkan nafsu, memutihkan. Puasa kalau nggak dapat Senin Kamis, puasa putih 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Jangan ambil 13, 14 Agustus nanti Hijriah. Kemudian kalaupun tidak sanggup 3 hari, usahakan sebulan sekali. Oke, seperti sekarang Muharram. Ini Muharram ada momen puasa khusus. Puasa apa nanti insya Allah? Puasa Asyura. Puasa Asyura. Cuman sebenarnya 2 hari. Kalau Asyura ada Tasu'a. Nanti dijaga baik-baik. Ini kan 2 Muharram. Hitung terus. Jangan hitung. Nah, Asyura puasa 1 hari. Kemudian tambah atau Tasu'a 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelah puasa. Dan nggak usah ngomong sama istri dia biasa aja puasa dia buka puasa dari mana. Bilang aja nggak usah masak, nanti kita makan sore. Buka puasa bersama. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah planning modal mau Arafah, langsung Senin Kamis. Bertahan masih begini. Itu apa banyak-banyak planning? Kasih yang kecil dulu.
Kemudian banyak bacaan. Al-Quran itu yang menjaga tubuh kita daripada gerogotan hewan-hewan di kubur. Siapa yang pengen jasadnya itu lama bertahan, utuh di kubur, banyak baca Al-Quran. Siap malam baca Al-Quran. Apalagi yang habis Al-Quran itu, yang habis Al-Quran itu, yang 30 juz dan terus dia belajar baca Al-Quran dan beramal, itu menjaga tubuhnya, gak berani didekati sama binatang-binatang tanah itu. Karena kan kalau secara medis alami ya, 3 hari pertama itu yang membusuk adalah perut dan rahim. 3 hari pertama itu pasti membusuk. Kemudian 7 hari semuanya terjadi pembusukan. Tapi ada jasad. Kenapa terjadi pembusukan? Karena datang binatang tanah. Tapi ada jasad tidak berani diganggu sama binatang tanah. Jasad yang di dalam darahnya itu mengalir ayat-ayat Al-Quran. Nah itu kita ngomong banyak apa-apa kita dibongkar-bongkar kubur, kita diarah oleh tempat kita. Ada jasad sudah tahu-tahu masuk itu. Tanya kenapa masuk itu? Dulu mulai sama dia tak apa 30 juz. Ada seorang petani, dia orang kampung biasa. Ada apa 30 juz? Orang petani pergi sawah, tapi setiap dia pergi sawah dan dia pergi, dia bawa Al-Quran. Siapa sesaat dia baca, sudah. Jadi setiap hari itu darahnya mengalir, desahan nafasnya itu selalu keluar masuk ayat Al-Quran. Maka dia baca. Jadi banyak-banyak baca di rumah, di tempat kerja, paling kurang setiap selesai sholat 5 waktu. Kemudian yang terakhir ya, sebenarnya banyak sekali amalan-amalan terus perlu kita tingkatkan adalah banyak-banyak bersedekah. Itu AC-nya. AC. Ini di sini ada AC. AC alami ya, pasang. AC-nya alam kubur itu adalah sedekah. Kata Rasulullah, inna sadaqata la tudfi'u al-harril qabri. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan panasnya kondisi dalam kubur. Ini uang besar. Coba tutup pintu semua, uang besar ini matikan kipas angin semua, mati lampu semua, panas kan? Ini uang besar. Apalagi di kubur. Kubur dah kecil, dimasukkan ke liang lahat lagi. Dan dimasukkan ke liang lahat, ditutup dia pakai kayu. Gimana itu panasnya? Makanya cepat pembusukannya. Karena panas. Nah, cara biar dingin dalam kubur itu adalah dengan banyak-banyak sedekah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi kesimpulannya adalah kedua hal yang perlu kita tingkatkan, kita ubah memasuki tahun baru Hijriah ini. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.